teks Arabnya cuma 63 halaman ya. Teks Arabnya 63 halaman dan sudah diterjemahkan sebagaimana yang dipegang oleh para hadirin hadirat. Yang judulnya adalah Syarah Usul Al-Iman, yaitu penjelasan tentang pokok-pokok iman. Dalam teks Arabnya ada dalam kurung nubzatun fil akidah, yaitu ringkasan tentang akidah atau intisari akidah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan tentunya mas ini penting bagi kita semua karena iman adalah tujuan kita. Iman itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Siapa yang beriman maka dia yang bahagia di dunia, apalagi yang di akhirat. Semakin kuat imannya semakin bahagia. Semakin lemah imannya, semakin jauh dari keimanan, maka semakin jauh kebahagiaan baginya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan surga dengan iman. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Jadi syarat untuk masuk surga harus beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa yang bertemu dengan Allah, yaitu wafat, bertemu dengan Allah dalam kondisi beriman dan telah beramal saleh, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi. Maka mustahil seorang masuk surga kalau tidak beriman. Dan derajat surga pun ditentukan dengan tingkat keimanan ya. Walikullin darajatun mimma amilu. Masing-masing mendapatkan tingkatan di surga berdasarkan amalan mereka, dan amal termasuk daripada keimanan. Demikian juga iman juga adalah sebab kebahagiaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya. Barang siapa yang laki-laki maupun wanita yang beramal saleh ya, dan dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan bagi dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan rasa bersyukur kepada Allah. Ketika kita di dunia kurang bahagia, percayalah iman kita bermasalah. Meskipun mungkin seorang dipenuhi kebutuhan duniawinya, ya, kemewahan hidup, ya, tapi kalau tidak disertai dengan keimanan, dia pasti sengsara. Dan sebaliknya bisa jadi seorang mungkin kebutuhan duniawinya kurang terpenuhi, tapi kalau dia memiliki iman yang tinggi, dia akan bahagia ya. Saya sering mencontohkan seperti Nabi SAW menyebutkan, kita tidak pungkiri bahwasanya kebutuhan dunia kalau terpenuhi itu sebab kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, arba'un minas sa'adah. Empat perkara yang merupakan sebab kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Kemudian baitun wasi', rumah yang luas. Al-markabul hani, tunggangan yang enak ditunggangi. Kemudian al-jarus salih, tangga yang baik. Di sini Rasulullah menyebut tentang duniawi dua, yaitu al-baitul wasi', rumah yang luas, dan al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan. Tidak ragu kalau rumah kita luas, mobil kita mahal, enak, tentu sebab kebahagiaan. Ya. Tetapi betapa banyak orang yang memiliki dua tersebut tidak bahagia. Rumah luas, kendaraan mewah, tapi tidak bahagia. Terlihat ketidakbahagiaan tersebut, kesengsaraan tersebut dari raut wajahnya. Terlalu banyak problematika yang tidak bisa dia hadapi, dan demikianlah kehidupannya. Sebab-sebab kebahagiaan ada, tapi iman tidak ada, dia tidak bahagia. Dan Nabi SAW yang menyampaikan hal ini, beliau sendiri rumahnya tidak luas. Beliau sendiri rumahnya apa? Sangat sempit. Ya. Sampai-sampai ketika mau sholat, tidak ada space untuk sujud. Makanya Nabi kalau mau sujud, sholat malam, maka Nabi SAW menyentuh kaki Aisyah, supaya Aisyah melipat kedua kakinya, supaya ada space untuk sujud. Apakah Nabi tidak bahagia? Nabi sangat bahagia. Apakah istrinya tidak bahagia? Istrinya sangat bahagia. Meskipun rumah tidak luas. Tunggangan Nabi pun demikian. Nabi tidak selalu naik kuda dengan gagahnya. Nabi sering naik himar,
ketunggangan yang paling sederhana. Jadi maksud saya, kalau ada ketidakbahagiaan dalam diri kita, ini iman kita bermasalah. Seorang mukmin apapun masalah yang dihadapi, kalau dia imannya kuat, dia tetap akan merasakan kebahagiaan. Maka dari sini ini saya berikan isyarat tentang urgensinya kita belajar tentang iman. Dan belajar iman agar kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Dan untuk menambah iman, dua hal. Yang pertama adalah kita belajar, karena banyak masalah keimanan dia butuhkan amalan hati, bukan amalan fisik, tapi amalan hati, yaitu meyakini, bertawakal, mengimani, itu iman. Dan banyak hal yang akan kita pelajari dalam buku ini tentang iman pada malaikat, iman terhadap hari akhirat. Ini pengetahuan tentang detail-detail masalah rukun iman ini menambah keimanan, Dan iman bertambah juga dengan kita beramal. Kita beramal. Pengetahuan kita pahami, ya ada yang tidak perlu pengamalan fisik, tapi dia pengamalan apa? Hati. Dan ada hal-hal yang perlu kita terapkan seperti sholat, ya itu merupakan penambah keimanan. Ya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman itu semakin memudar dalam rongga tubuh kalian sebagaimana baju yang semakin lama semakin usang. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Oleh karenanya minta kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kita. Nah, untuk agar iman bertambah, untuk maintenance iman, ini kita butuh belajar rutin tentang keimanan, dan kita juga praktekkan sedikit demi sedikit, beramal soleh, sehingga kita merasakan kebahagiaan ya di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Buku yang tadi saya sudah singgung, buku yang kita bahas ini, buku yang sebenarnya ringkas cuma 63 halaman, tapi dia padat ya, padat. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita mulai menjelaskan, tentu juga dengan penjelasan secara singkat insya Allah Taala. Maksud saya adalah untuk menjelaskan secara global tentang maksud dari buku ini ya. Karena kalau mau kita panjang lebar tentu bisa sangat panjang ya. Baik, kita dengarkan Al-Qari, sang pembaca, untuk membaca buku tersebut ya. Silakan. Saya pegang teks Arab dalam HP saya, dan saya juga pegang teks terjemahannya ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah dari mukaddimah ya. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Baca dulu mukaddimah. Muqaddimah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan, meminta ampun, dan bertobat kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Amma ba'd. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, paling besar kedudukannya, dan paling wajib untuk dipelajari. Karena ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah Ta'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta hak-haknya terhadap hamba-hambanya. Oke, cukup ya. Di sini Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah setelah membuka dengan muji Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Amma ba'du," kemudian daripada itu, "fa inna ilmu tauhid asyraful ulumi wa ajalluha qadran." Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya, wa aujabuha matlaban, dan yang paling wajib untuk dituntut. Kenapa? Karena li'annahu ilmu billahi ta'ala, karena ilmu terkait dengan Allah. Sebagian kaidah mengatakan syaraful ilmi
bi syarafi ma'lumihi. Ilmu itu mulia berdasarkan yang dipelajari. Berdasarkan yang dipelajari. Misalnya kita mengatakan ilmu kedokteran penting enggak? Penting. Kenapa? Karena kedokteran sangat penting. Maka belajar ilmu kedokteran penting karena medis membantu masyarakat yang sakit dan yang lainnya. Maka kita bilang ilmu kedokteran penting karena kedokteran ini sendiri medis adalah perkara yang penting. Misalnya kemudian kita berkata misalnya ilmu tauhid kenapa penting? Karena ilmu tauhid objeknya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Karena objek yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ilmu tersebut ilmu yang paling mulia. Makanya kaidah mengatakan syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan suatu ilmu berdasarkan kemuliaan objek yang dipelajari. Karena yang dipelajari adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat agung. Ini satu tinjauan. Ya. Dan tinjauan yang lain ya, jadi ilmu tauhid sangat penting karena tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan juga tentang hak-hak Allah ke atas hamba-hambanya. Berikutnya, Syekh Utsaimin menyebutkan beberapa sebab kenapa ilmu tauhid ilmu yang sangat penting. Berikutnya beliau berkata, juga karena ilmu tauhid adalah kunci jalan menuju Allah Ta'ala dan dasar dari syariat-syariatnya. Oleh karena itu, para rasul sepakat mendakwakan tauhid dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Allah menyatakan kepada dirinya adalah Maha Esa. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu menyatakan demikian. Dan Allah Ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa mal malaikah illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Karena demikian penting kedudukan tauhid, maka sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk memberi perhatian kepadanya, baik dengan mempelajarinya, mengajarkannya, mentadabburinya, dan meyakininya agar dia membangun agamanya di atas pondasi yang benar, ketenangan, dan penyerahan diri yang mana dia akan berbahagia dengan buah dan hasilnya. baik. Jadi di mukadimah ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang urgensinya ilmu tauhid tadi ditinjau dari yang dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinjauan yang kedua bahwasanya ilmu tauhid adalah kunci untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita menuju Allah kalau kita tidak belajar tentang tauhid? Bagaimana kita mau menuju Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita kalau kita tidak mengerti tentang hak-haknya? Maka mau tidak mau kita belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan juga hak-haknya agar kita bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak kebahagiaan. Kemudian juga di antara urgensinya ilmu tauhid karena dia asasu syara'ihi. Karena tauhidlah pondasi dari syariat. Percuma kalau seorang bangun syariat tanpa tauhid. Semua amal ibadah kalau tidak di atas tauhid maka tertolak. Tidak di atas keikhlasan maka tertolak. Oleh karena seorang belajar tauhid agar dia bisa ikhlas, agar dia terhindar dari kesyirikan. Demi Allah seorang belajar, seorang beramal dengan amal yang banyak.
tapi tidak di atas keikhlasan, maka tidak ada faedahnya. Dia tidak akan melihat hasilnya. Justru yang terjadi malah sebaliknya, hanya mendatangkan dosa. Ya, hanya mendatangkan dosa. Oleh karenanya, mau tidak mau seorang harus belajar tentang tauhid agar dia bisa membangun amal solehnya di atas tauhid tersebut. Dan beda antara orang yang mengerti tauhid ketika dia beribadah dengan tawakal yang tinggi, beribadah dengan cinta kepada Allah, beribadah dengan khauf kepada Allah, beribadah dengan roja kepada Allah, tidak sama dengan orang yang asal ibadah. Orang yang asal ibadah dia tidak merasakan kelezatan ibadah, dia hanya seakan-akan beban yang harus dia lepaskan. Berbeda dengan orang yang bertauhid. Ketika dia beribadah, dia menikmati ibadah tersebut. Kenapa? Ada rasa cinta, ada dalam dirinya cinta untuk bertemu dengan Allah, ada rasa khauf, ada roja, ada tawakal, bercampur dalam dirinya, ada ikhlas, sehingga dia merasakan ibadah yang luar biasa. Apalagi dia bangun seluruh amal kebajikan dia, berbakti sama orang tua, bermuamalah sama suami, bermuamalah sama istri, bermuamalah sama kawan, bermuamalah sama anak-anak, sama pekerja, dia bangun di atas tauhid, maka ini akan membuahkan hasil. Maka tidak sama antara orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid. Orang yang bertauhid orientasinya selalu akhirat. Selalu dia bagaimana bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Oleh karenanya ilmu ini ilmu yang sangat urgen. Oleh karenanya kata Syekh Utsaimin, ajma'atir rusul ala da'wati ilaihi. Maka seluruh rasul sepakat untuk menyeru kepada tauhid, dan dalil akan hal ini banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Semua nabi diutus untuk menyeru kepada tauhid, untuk menyeru kepada tauhid. Dan Allah berfirman juga, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jauhkanlah diri kalian daripada taghut. Ini berarti setiap nabi menyuruh kepada tauhid, ya. Allah juga berfirman dalam setiap nabi Allah mengatakan, "Ma lakum min ilahin ghairuh," ya. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Yang Nabi Hud berkata, "Ya kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sembahan selain Allah." Tauhid. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Yang Nabi Saleh menyuruh kepada tauhid. Dia berkata, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah kalian Allah semata, tidak ada sembahan selain Allah. Intinya seluruh nabi sepakat dengan tauhid. Makanya dikatakan, Nabi SAW mengatakan, "Al-anbiya abna'un li'allat, dinuhum wahid, ummahatuhum syatta." Dalam hadis kata Nabi SAW, para nabi itu ibarat saudara-saudara seibu. Bapak mereka satu, saudara-saudara sebapak. Ibu mereka satu, ayah mereka satu, ibu mereka banyak. Kata Nabi, "Al-anbiya, nahnu masyarul anbiya abna'un li'allat." Kami ini para nabi adalah anak-anak sebapak. Bapak satu, ibunya berbeda. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan. Maksudnya semua menyuruh kepada tauhid. Bapak mereka satu, maksudnya apa? Semuanya menyuruh kepada tauhid. Meskipun ibu mereka berbeda-beda, maksudnya syariat mereka berbeda-beda. Makanya syariat Nabi Nuh berbeda dengan syariat Nabi Musa, berbeda dengan syariat Nabi Hud, berbeda dengan Nabi Saleh, berbeda dengan Nabi Isa, dan berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Syariat beda-beda. Tapi semuanya sepakat untuk menyuruh kepada tauhid. Kenapa? Karena dia adalah pokok dakwah yang paling utama. Ini dalil juga tentang urgensinya apa? Tauhid. Dalil berikutnya kata Syekh Utsaimin, "Wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyah." Oleh karenanya saking agungnya tauhid, maka Allah mempersaksikan dirinya tentang keesaan. Allah mengatakan, dan bahkan Allah menggandengkan persaksian malaikat dan menggandengkan persaksian para ulama. Kata Allah, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saking pentingnya sampai Allah menunjukkan persaksian dia. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Wal malaikatu." Para malaikat juga bersaksi. "Wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Demikian juga para ulama, ya, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa. Allah ulangi lagi, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ini semua dalil yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dari beberapa sisi kita ulangi. Pertama, ilmu tauhid sangat urgen karena yang dipelajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia jalan untuk menuju kepada Allah. Kalau ingin mengenal Allah, jangan bertapa di dalam goa atau di pinggir sungai, belajar tauhid. Belajar tauhid. Kemudian ini adalah pondok dari, landasan dari segala amal ibadah. Kalau tauhidnya enggak beres, amal ini enggak beres. Yang berikutnya para rasul sepakat untuk mendakwahkan kepada tauhid. Yang kelima kata Syekh Utsaimin yaitu bahwasanya Allah bersaksi atas tauhid tersebut. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, "Walamma kana hadza sya'nu tauhid." Tatkala inilah ya agungnya tauhid, maka wajib bagi setiap muslim untuk perhatian terhadap tauhid. Wajib setiap muslim, bukan sunnah, wajib belajar tauhid. Gimana seorang kemudian muslim tidak belajar tauhid ya. Sementara kesyirikan di mana-mana, sementara kita ini belajar tauhid, kita butuh pada tauhid. Kita butuh ketika ada masalah kita tawakal sama Allah. Kita butuh ketika ada masalah kita beriman. Kita butuh ketika sholat khusyuk. Ya belajar tauhid. Jadi harus perhatian terhadap tauhid, ta'alluman baik belajar, wa ta'liman atau mengajarkannya ya. Wa tadabburan menghayatinya. Jadi bukan sekedar, maksud saya ketika kita belajar tauhid ini bukan sekedar hanya pengetahuan wawasan, tapi kita mentadaburinya, kita menghayatinya. Wa i'tiqadan dan lebih penting lagi meyakininya. Buat apa? Liyabniya dinahu ala asasin salim. Agar dia membangun agamanya di atas pondasi yang benar dengan ketenangan dan kepasrahan sehingga dia akan bahagia dengan memperoleh buah dari tauhid tersebut. Ini mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Setelah itu beliau masuk dalam pembahasan berikutnya, pembahasan dinul Islam. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut dinul Islami. Masing-masing lihat bukunya ya, silakan. Ya. Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan membawanya, yang dengannya Allah menutup agama-agama dan dia menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Juga mencukupkan nikmatnya kepada mereka dengannya dan meridhoinya sebagai agama bagi mereka. Maka dia tidak akan menerima agama selainnya dari siapapun. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Sebelumnya ini faedah, jadi kalau kita ta'awudz, kita niat qiraah seperti baca Al-Quran. Tapi kalau kita baca kitab tidak harus apa? Tidak harus ta'awudz. Tapi kalau kita ingin baca Quran, disunahkan kita apa? Qiraah. Terus. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Surah Al-Ahzab ayat 40. Allah Ta'ala juga berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, niscaya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85.
Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh manusia agar mereka beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kalian mendapat petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 158. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Baik, kita bahas sini sekarang membahas tentang ad-dinul Islam. Ad-dinul al-Islami, agama Islam. Apa itu agama Islam? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Huwa din ladzi ba'atsallahu bi Muhammad." Dan itu agama yang dibawa oleh Muhammad, ya. Karena Islam itu ada makna umum, ada makna khusus. Kalau makna umum semua nabi ajarannya Islam. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya yang dibawa apa? Islam, ya. Oleh karenanya wasiat Nabi Yakub, ya, dan yang lainnya ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dalam kondisi apa? Islam. Jadi semua idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya. Ketika dia wasiatkan kepada anak-anaknya agar tidak meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Jadi semua nabi menyuruh kepada Islam. Namanya Islam umum. Adapun Islam khusus yang dimaksud, yang dibahas oleh kita ini Islam khusus. Itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun nabi-nabi sebelumnya kita sebut mereka agama Islam. Adapun nisbah kepada Yahudi dan Nasrani itu belakangan. Asalnya mereka semua apa? Islam. Tanya apa Nabi Nuh? Apa agamanya Nabi Nuh? Jawabannya apa? Islam. Apa agamanya Nabi Adam? Islam. Semuanya Islam. Apa agamanya Nabi Musa? Islam. Nabi Nasara, Nabi Isa agamanya apa? Islam. Tapi kemudian muncul nisbah belakangan, terutama ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka disebut agama apa? Yahudi. Muncul lagi agama Nasara, ya. Yang itu tidak dikatakan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi setelah terjadi penyimpangan terhadap kitab mereka, maka disebut dengan agama Yahudi. Karena agama tersebut sudah menyimpang. Disebut juga agama Nasara karena agama tersebut juga sudah menyimpang. Tapi semuanya agamanya adalah Islam. Itu namanya Islam umum. Yang kita bahas Islam khusus, Islamnya Nabi Muhammad, yaitu agama tauhid disertai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu syariat nabi-nabi sebelumnya berbeda. Syariat nabi sebelumnya berbeda. Taib, makanya di sini beliau ketika mendefinisi agama Islam, beliau berkata, huwa din alladzi ba'atsallahu bi Muhammad. Dialah agama yang Allah mengutus agama tersebut Muhammadan. Itu Allah mengutus Muhammad dengan bawa agama tersebut. Khatamallahu bihil adyan. Dengan agama Islam ini Allah menutup seluruh agama yang lain. Jadi tidak ada lagi agama setelah Nabi, agama Islamnya Nabi Muhammad, ya.
Wa akmalahu liibadihi, maka Allah pun menyempurnakan seluruh agama Islam, disempurnakan untuk hamba-hambanya. Wa atamma bihi alaihim ni'mah, dengan agama ini, agama Islam, Allah sempurnakan Islam. Wa radiyahu lahum dinan, dan Allah ridha agama ini menjadi agama bagi mereka. Maka tidak diterima seorang pun yang kalau bawa selain agama ini, kalau berkeyakinan selain dari agama Islam ini. Jadi kalau orang Yahudi, apakah dia tetap bertahan dengan Yahudinya? Tidak diterima. Ya, karena agamamu sudah mansuh. Kalau ada Nasrani bertahan dengan agama Nasraninya, ya, kita bilang tidak diterima karena sudah mansuh, sudah harus kembali kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun bawa agama lain tidak akan diterima. Meskipun agama tersebut taruhlah bertauhid. Seperti Yahudi, mungkin di antara Yahudi ada yang bertauhid, tidak menyembah kecuali hanya Allah. Sebagaimana di antara Nasrani ada yang bertauhid, ada. Makanya saya punya kawan waktu S3 sama saya, Thohir Wayat, dia punya risalah S3, disertasi judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara, yaitu ahli tauhid dari kalangan Nasara. Siapa mereka? Mereka adalah orang Nasara yang meyakini Nabi Isa hanyalah nabi, bukan anak Tuhan dan juga bukan Tuhan. Nah, apakah mereka ini selamat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka harus beriman, beragama dengan agamanya Nabi apa? Muhammad. Tidak boleh pakai agama yang lalu, semuanya mansuh. Bahkan di antara dalil semua agama sudah mansuh, ketika Nabi Isa turun dari langit di akhir zaman, menjelang hari kiamat, untuk melawan Dajjal, Nabi Isa turun ketika Imam Mahdi sedang sholat subuh. Ketika sudah qomat Imam Mahdi mau sholat subuh, Nabi Isa turun, maka Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa jadi imam. Enggak enak kan ada Nabi imam. Nabi Isa enggak. Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Dia sholat dengan syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa hidup di atas muka bumi dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya bahkan Nabi Isa yang merupakan Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, dia pun bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, siapapun membawa agama selain Islam, maka tidak diterima. Ya. Makanya, kemudian Syekh Utsaimin membawakan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini. Bahwasanya agama Islam, agama yang terakhir yang lain tidak diterima. Di antaranya, Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabi. Dia utusan Allah dan dia penutup para nabi. Dia penutup para nabi. Dan konsekuensi dari penutup, bahwasanya sudah tidak ada lagi agama setelah agamanya Nabi Muhammad SAW karena dia apapun penutup. Dan konsekuensi dia agama penutup, berarti dia agama internasional. Paham? Semua orang harus beragama. Karena dia penutup. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus kepada sebagian kaumnya, diutus kepada kaumnya saja. Kata Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara istimewa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, wa kanal anbiya'u qabli bu'itsu ila qaumihim khassah wa bu'itsu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya saja. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Wajar, karena kalau nabi-nabi sebelumnya kepada kaumnya nggak ada masalah, akan ada nabi yang baru. Ada kaum yang baru, ada nabi lagi yang baru. Maka kalau ada nabi diutus kepada kaumnya, kemungkinan muncul nabi berikutnya ada. Tetapi ketika Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, nabi terakhir, konsekuensi dari nabi terakhir berarti dia harus kepada seluruh umat manusia, paham? Sehingga semua umat, semua kaum-kaum, semua agama mereka sebelumnya mansuh. Mansuh harus dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ini diketahui oleh Bani Israel. Makanya Yahudi, kenapa mereka tinggal di kota Mekah atau kota Madinah atau tinggal di kota Khaybar? Karena mereka dapat kabar dalam kitab suci mereka akan muncul Nabi terakhir dan dia tinggal di Hijaz. Hijaz itu Jazirah Arab. Dan dia tinggal di suatu tempat yang penuh dengan korma. Dia akan berhijrah di tempat tersebut. Makanya mereka tinggal di Madinah, tinggal di Khaybar. Menanti-nanti kedatangan Nabi terakhir tersebut. Makanya mereka sering sesumbar kalau mereka ribut sama suku Aus dan suku Khazraj ketika masih musyrik belum jadi kaum Ansar, sering ribut karena mereka bertetangga di kota Madinah. Orang Yahudi sering bilang, sebentar lagi akan datang suatu nabi yang kami bersama nabi akan habisi kalian. Yahudi sering ngomong gitu. Sebentar lagi akan datang diutus suatu nabi yang kami bersama nabi tersebut akan habisi apa? Kalian. Sampai sering sesumbar seperti itu, kaum Ansar hafal. Ini sedikit ngomong gitu. Sedikit ngomong gitu. Begitu Nabi datang, ayo kita beriman dulu sebelum Yahudi itu. Akhirnya
Kaum Ansar segera, di antara sebab kenapa mereka mudah beriman, karena mereka sering didikte oleh Yahudi bahwasanya sebentar lagi akan ada nabi terakhir yang kami akan bersama nabi tersebut menghabisi kalian. Ternyata ketika datang justru mereka yang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kanu min qablu yastaftihuna alladziina kafaru, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Mereka sebelumnya Yahudi sesumbar kepada suku Aus Khazraj. Kalau datang Nabi, kami akan bersama dia, habisi kalian. Falamma ja'ahum ma arafu, tatkala datang Nabi yang mereka kenal betul, kafaru bih, mereka kafir kepada Nabi tersebut. Jadi sebenarnya mereka tahu Nabi terakhir ada. Demikian juga Nasara, mereka tahu ada Nabi yang terakhir. Nabi sudah mengatakan akan datang seorang Nabi min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Ya, sehingga pendeta-pendeta dahulu mencari Nabi terakhir. Ternyata mereka kecele. Nabi terakhir tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Ini yang buat mereka tidak mau beriman. Tapi maksud saya konsekuensi logis, jika dikatakan Nabi terakhir, berarti dia harusnya seluruhnya Nabi internasional, paham? Karena dia Nabi terakhir, nggak ada lagi. Kemudian berarti seluruh Nabi-Nabi sebelumnya sudah mansuh. Mansuh bahasa Indonesia apa sih? Sudah expired diganti dengan yang baru, diganti yang baru. Baik, di antara dalil bahwasanya tidak diterima kecuali Islam, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah, ini agama yang sempurna. Isyarat bahwasanya agama-agama sebelumnya tidak sempurna. Paham? Isyarat bahwasanya agama-agama sebelumnya tidak sempurna dan tidak akan datang agama lain lagi karena sudah sempurna. Ya. Ya. Wa kullu syai'in idza matam nuqsanu. Li kulli syai'in idza matam nuqsanu. Kalau semua sudah sempurna, kalau ada lagi berarti akan berkurang. Semua yang sudah sempurna akan menuju ke kekurangan. Oleh karenanya, agama Islam sudah sempurna. Kalau mau ditambah lagi berarti berkurang. Dan tidak ada lagi agama baru. Beda dengan agama-agama sebelumnya tidak sempurna. Sehingga dinanti-nanti agama yang sempurna. Nah, agama sempurna agama yang terakhir. Oleh karena semua agama yang tidak sempurna harus dilebur, diexpiredkan menuju kepada agama yang baru. Yaitu agama Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga mengatakan, aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan karuniaku bagi kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini juga konsekuensi bahwasanya Islam adalah agama terakhir dan sempurna. Karena dia sempurna, dia agama terakhir, tidak diterima selain Islam. Berarti agama selain Islam tidak sempurna. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya yang diterima hanya Islam, kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah hanyalah apa? Islam. Kemudian juga firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan Allah terima darinya. Tidak akan terima. Mau agama Yahudi, mau agama Nasrani, mau agama yang lain, apalagi yang lain, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, termasuk masuk neraka. Minal khasirin maksudnya masuk dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk beragama kepada Allah dengan Islam. Tidak ada agama lain. Yang lain semua expired. Faqala mukhatiban Rasulullah SAW, maka Allah berbicara kepada Nabi untuk mengumumkan hal ini. Yang wajib bagi kalian cuma agama Islam. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang dikatakan, diperintahkan? Ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Aku inilah utusan Allah bagi kalian seluruhnya tanpa terkecuali. Al-Ajam, Al-Arab, Al-Ahmar, Al-Aswad, Arab, non-Arab, putih, hitam, merah, apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini utusan Allah bagi kalian seluruhnya tanpa terkecuali. Beda Nabi-Nabi dulu enggak. Nabi Musa hanya untuk kaumnya. Makanya Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khadir. Apakah Nabi Musa diutus kepada Nabi Khadir? Jawabannya tidak. Nabi Khadir suku lain. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khadir, cari dengan muridnya Yusha bin Nun, akhirnya mereka melihat ada seorang musajjan, ada seorang menutup badannya dengan baju. Maka Nabi Musa berkata, Assalamualaikum. Maka Nabi Khadir jawab, Nabi Khadir berkata, An-Nabi ardi salam, kok ada orang ucapkan salam di kampungku, di negeriku. Ini orang siapa ini? Khadir bertanya, kamu siapa? Kata Nabi Musa, Ana Musa. Saya Musa. Nabi Khadir berkata, Musa Bani Israel. Terkenal Nabi Musa. Bukan Musa Gersik kan? Musa Bani Israel, iya. Ya. Jadi Nabi Khadir tahu Musa itu diutus buat siapa Bani Israel. Dan Musa tidak diutus buat dia. Makanya dia heran, kok ada salam di sini. Kamu siapa? Musa Bani Israel.
Ini menunjukkan bahwa masing-masing nabi diutus kepada kaumnya kecuali Muhammad. Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Suku apapun harus beriman pada Nabi SAW. Makanya selanjutnya, inni Rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Aku utusan Allah yang bagi dia kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-nabi al-ummi, nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman nabi tersebut kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah nabi tersebut. La'allakum tahtadun, semoga kalian mendapat petunjuk. Kemudian ini ayat-ayat semua menunjukkan agama yang diterima hanyalah Islam. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan dalam Sahih Muslim, dari situ wa fi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah maksudnya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang aku, Yahudiyun wala Nasraniyun, Yahudi maupun Nasrani, dengar tentang aku. Tsumma yamutu, kemudian meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bih, meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali termasuk penghuni neraka Jahannam. Semua Yahudi kalau dengar Nabi tidak beriman sama Nabi, meninggal masuk neraka. Semua Nasrani dengar tentang Nabi tidak beriman, kemudian meninggal masuk neraka. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jika disebut Yahudi saja tidak beriman kepada Nabi masuk neraka, Nasrani pun demikian, apalagi selain. Tapi kita lanjutkan. Jadi jika ahlul kitab Yahudi dan Nasrani saja kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW kemudian meninggal, maka dia masuk neraka, apalagi yang lainnya, ya. Maka semua orang ahlul kitab maupun selain ahlul kitab kalau sudah mendengar tentang Nabi maka harus beriman. Lain halnya kalau tidak dengar tentang Nabi, mungkin tinggal di penghujung belantara mana, dia tidak pernah dengar tentang Rasulullah SAW, maka orang ini akan diuji oleh Allah di hari kiamat kelak dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dengar Nabi kemudian tidak mau beriman, dia meninggal, maka masuk neraka, ya. Maka masuk neraka Jahannam, ya. Dan sekarang uzur semakin sulit. Kenapa? Karena dunia informasi begitu kuat. Saya rasa di mana-mana informasi masuk, dan saya rasa di mana-mana ada informasi tentang apa? Islam. Ya, maka uzur semakin sulit, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara pemikiran yang berbahaya, pemikiran orang-orang liberal atau pluralis yang mengatakan bahwasanya semua agama benar. Semua agama benar dan semua agama masuk surga, ya. Mereka mengatakan bahwasanya satu Tuhan 1000 nama. Satu Tuhan 1000 nama. Semua yang disembah itu maksudnya apa? Allah. Ada buku judulnya begitu, ya. Satu Tuhan sekian banyak nama, ya. Dan mereka mengatakan di surga sana jangan dibatasi cuma surga Islam. Di surga itu banyak kamar-kamarnya. Ada kamar Islam, kamar Nasrani, kamar Yahudi, kamar Buddha, kamar Hindu, kamar Konghucu, kamar kebatinan, mungkin kamar ateis juga ada. Jadi surga luas, jangan dibatasi oleh kamu aja. Maka semua agama mengantarkan kepada surga. Di antara syubhat mereka yang paling kuat, mereka mengatakan bahwasanya sebenarnya intisari agama itu apa sih? Intisari agama adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Siapa yang mencapai akhlak mulia dengan agama apapun dia masuk surga. Siapa yang berakhlak mulia dengan agama pun dia masuk surga. Jika berakhlak mulia dengan Islam masuk surga. Berakhlak mulia dengan Yahudi masuk surga. Dengan Nasrani masuk surga. Berakhlak mulia dengan Yahudi, dengan agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Sinto, agama kebatinan dan lainnya. Kalau semuanya berakhlak baik maka masuk apa? Surga. Kita bilang tidak benar. Tujuan dari Allah menciptakan makhluk adalah untuk mentauhidkannya. Akhlak itu perkara sekunder. Yang primer itu adalah mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, bukan beribadah kepada selainku. Sungguh kurang ajar, aku yang ciptakan kalian, kemudian kalian menyembah makhluk selainku. Allah yang menciptakan manusia, kemudian mereka menyembah yang lainnya. Menyembah sapi, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah pohon, menyembah batu. Yang ciptakan kalian hanya Allah semata. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang dosa paling besar, kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk kau sembahi, sementara yang ciptakan kamu hanyalah siapa? Allah. Seandainya ciptakan kamu dua zat, Allah dan yang lainnya, sembah yang lainnya enggak ada masalah. Tapi yang ciptakan kamu dari nol menjadi manusia hanyalah Allah semata. Maka yang berhak disembah hanyalah Sang Pencipta. Tidak boleh menyembah makhluk. Tidak boleh menyembah makhluk. Kata mereka, intisari agama akhlak mulia. Kita bilang tidak. Intisari agama itu bertauhid. Percuma kamu akhlak mulia tapi tidak berakhlak kepada Tuhan. Kurang ajar atau tidak? Tuhan yang ciptakan kamu, yang kasih rezeki, kemudian kamu menyembah kepada yang lainnya. Saya sering bilang ibarat walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Ada orang tua dia yang melahirkan anaknya, dia yang sekolahkan anaknya, dia yang kasih biaya anaknya. Kemudian sudah sukses, anak itu berbakti kepada selain orang tuanya. Yang kasih kamu, yang lain nyusuin kamu, yang biayai semua ke saya. Terus kamu sekarang malah berbakti sama orang tua yang lain. Ini kurang ajar namanya ya. Atau seorang misalnya gampangannya, seorang laki menikah dengan seorang wanita, sudah dirias, sudah dihias, maharnya dia yang bayar, dia yang biaya pernikahan semuanya, walimah, sewain rumah, kemudian dia dicium sama laki-laki lainnya, kurang ajar lah. Yang biaya semua kau kurang ajar. Jadi percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia, tapi ternyata kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada contoh-contoh orang berakhlak mulia masuk neraka, banyak. Berakhlak mulia masuk neraka. Rasulullah sebutkan contohnya. Contohnya, Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, ini kalau kita baca biografinya dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Sayyid al-Khuza'ah, dia pemimpin kota Mekah ketika itu, dari suku Khuza'ah. Dan dia setiap hajian, dia menyembelih entah ratusan ekor onta untuk diberikan kepada, bagi-bagi gratis kepada jemaah haji. Luar biasa. Dia bagi-bagikan gratis kepada jemaah haji. Biasa. Tapi bagaimana nasibnya? Kata Nabi SAW, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajuru qasbahu finnar li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka karena dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Dia yang pertama kali bikin kesyirikan. Dia bilang kalau ada onta melahirkan betina sekian kali berturut-turut, tidak boleh ditunggangi. Tidak boleh dimakan misalnya. Kambing pun demikian. Sehingga dia bikin keramat. Ini onta keramat, ini kambing keramat. Kemudian lama-lama dia import berhala dari negeri Syam. Dan dia yang pertama mengimport kesyirikan dari negeri Syam, kota Mekah. Kalau masalah kebaikan nomor satu. Dia Sayyidun Muta', dia adalah pemimpin yang ditaati. Saking baiknya. Tapi masuk surga? Enggak, dia masuk neraka. Masuk neraka. Nabi juga menyebutkan contoh seperti Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an, siapa beliau? Beliau adalah keluarganya Abu Bakar, kerabat Abu Bakar. Terkenal dengan kebaikannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah diundang makan ketika masih muda sama Abu Jahal. Kemudian mereka dorong-dorongan sampai akhirnya Rasulullah dorong Abu Jahal dan Abu Jahal terjatuh. Ya intinya pernah diundang makan sama Abdullah bin Jud'an. Aisyah, karena ini ada hubungan kekerabatan, Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an. Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang Abdullah bin Jud'an? Karena yasilah rahim, dia dulu suka menjamu silaturahmi. Karena yakrid dhaif, dulu suka menjamu tamu. Suka membantu memberi makan makanan. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya semua itu? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Dia sama sekali tidak pernah bilang dalam kehidupannya sampai mati, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Percuma. Baiknya luar biasa, tidak ada faedahnya. Kenapa? Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi orang yang baik, Hatim At-Tai. Hatim At-Tai punya namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim masuk Islam, dulu Nasrani masuk Islam. Dan Adi bin Hatim bertanya tentang ayahnya, karena ayahnya Hatim At-Tai terkenal dengan kedermawanan. Disebutkan karena saking dermawannya, kalau di malam hari dia nyalakan api di bukit, dia bikin tempat tinggal di bukit supaya orang musafirin dari jauh lihat api tersebut untuk menghampiri apinya untuk minta makan dan dia kasih. Sengaja nyalain api biar orang yang musafirin datang dikasih makan. Bahkan kalau tidak ada yang datang, dia marah. Dia bilang sama budaknya, kau cari tamu, kalau kau dapat tamu malam ini, kau merdeka. Subhanallah. Saking baiknya. Terkenal, kalau orang sebut tentang kedermawanan, Hatim At-Tai. Anaknya penasaran, tanya sama Nabi, ya Rasulullah, Abi, ya Rasulullah, ayahku dulu bagaimana Rasulullah? Kana, dulu begini. Apa kata Nabi SAW? Kana abuka yuridu amran fa asabahu. Bapakmu dulu, Hatim At-Tai, dia melakukan itu semua karena ingin sesuatu. Yuridu dzikr, ingin dikenang, ingin dipuji. Dan dia dapatkan, kata Nabi SAW. Dia dapatkan, tapi ya akhirat tidak ada. Ini baik kalau syirik tidak ada faedahnya. Baik ini, tidak ada yang mengalahkan kebaikannya.
Contoh lagi orang baik yang disebutkan oleh para ulama, Abu Talib. Abu Talib apalagi kurang baiknya. Dibandingkan dengan kita yang nggak ada apa-apanya Abu Talib. Pasang badan untuk Nabi SAW. Yang melihara Nabi sejak kecil. Apalagi kurang baiknya. Kita ini kebaikannya Abu Talib nggak ada sekukunya kebaikan Abu Talib. Abu Talib kebaikannya luar biasa. Yang merawat Nabi, yang membimbing Nabi, yang membela Nabi, rela pasang badan ketika orang-orang diboikot, mereka Abu Talib kasih tempat di Syekh Abu Talib, semua kaum muslimin diboikot di situ. Luar biasa kebaikannya, siap mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebaikannya, adakah kita yang menyamai kebaikan Abu Talib? Enggak ada. Apakah dia mau surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Dia musyrik, meninggal musyrik. Dia berkata dalam syairnya, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina." Walaula al-masabbatu walaula al-malamah wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata dia, sungguh aku telah tahu bahwasanya agama Muhammad, agama keponakanku adalah agama yang terbaik dari seluruh agama yang ada. Abu Talib mendapati banyak agama. Dia lihat Yahudi, dia lihat Nasrani, dia lihat kesyirikan nyembah berhala, dia lihat menyembah malaikat, dia lihat Persia, dia tahu, ya. Dia tahu banyak agama. Kata dia, agama paling baik agama ponakanku. Aku tahu itu agama yang terbaik. Walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin. Kalau bukan saya takut dicela, kalau bukan karena dalam rangka menghindar cercaan, la wajadtani samhan bidzaka mubina. Kau akan dapati aku telah menerima agama Muhammad, tapi saya tidak bisa. Kenapa? Karena orang-orang akan ngomongin saya. Akhirnya dia pun meninggal dalam kondisi musyrik. Apakah masuk surga karena kebaikannya begitu banyak? Jawabannya tidak. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, tentu Abu Talib sudah berada di neraka yang paling bawah, tapi dia di neraka yang paling atas. Abu Talib fi dakhdahin min nar. Dia berada di kakinya itu terkena api, sedikit api. Dakhdah itu seperti kalau ada sungai lagi surut, ada airnya sedikit pendek. Itu namanya dakhdah. Jadi dia cuma terkena api sedikit, tetapi otaknya mendidih. Itu siapa? Abu Talib. Orang terbaik tidak ada di dunia ini yang hidup sekarang ini yang punya jasa seperti Abu Talib. Yang baik sama Muhammad seperti Abu Talib. Tapi apa kebaikan yang buat dia masuk surga? Jawabannya tidak. Oleh karena kita bilang sama orang liberal, tujuan agama itu yang paling utama adalah menyuruh makhluk beribadah kepada Khalik. Sebagai bukti dia seorang makhluk, maka dia beribadah kepada Sang Pencipta. Adapun akhlak mulia itu sekunder. Percuma akhlak mulia kalau tidak dibangun di atas apa? Tauhid. Mau sebaik apapun, mau sosial apapun, dermawan seperti apapun. Ya. Saya yang bertanya sama saya, Ustadz, Bunda Fulana terkenal baik, masa dia masuk neraka? Baik dia atau Abu Talib? Tanya, lebih baik dia atau Abu Talib? Lebih baik Abu Talib daripada dia. Sebaik-baik dia masih lebih baik siapa? Abu Talib. Lebih baik dia apa? Hatim Atoi. Bunda itu pun masih begitu pelit. Itu paling mungkin uang umat. Belum tentu uang dia sendiri. Kalau uang di sini tidak kalah dengan Hatim Atoi. Hatim Atoi lihat. Sampai bakar api di gunung supaya orang datang. Siapa yang mau kalahkan Hatim Atoi? Ambil Khuzai, ribuan onta dia bagikan untuk jemaah haji. Mana lebih baik? Uang sendiri. Apa buat mereka manfaat? Tidak manfaat. Mereka masuk neraka. Kenapa mereka tidak bertauhid? Oleh karenanya ketika, saya sudah sampaikan pada pertemuan lalu, ketika Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As, Al-As bin Wa'il ini musyrik. Dan ketika dia musyrik, dia pernah bernazar untuk memotong 100 ekor onta dibagi-bagikan pada fakir miskin. Kemudian keburu meninggal. Anaknya datang Amr bin As, ya Rasulullah, ayahku pernah bernazar memotong 100 ekor onta untuk dibagi-bagi kepada fakir miskin. Keburu meninggal ya Rasulullah. Bolehkah saya melanjutkan nazarnya? Kakak saya sudah atau saudara saya sudah potong 50-nya saya lagi. Apakah bermanfaat? Kata Nabi SAW, amma abuka law kana yuqirru bitauhid la nafa'ahu dzalik. Ayahmu dulu seadanya dia bertauhid, maka nazarnya bermanfaat, tapi dia enggak bertauhid, enggak ada faedahnya. Enggak ada faedahnya. Oleh karenanya, agama yang diterima hanyalah agama Islam. Kalau semua agama masuk surga, perhatikan. Kalau agama semua masuk surga, buat apa Nabi diutus? Paham? Capek-capek mendakwahi Yahudi, mendakwahi Nasara, buat apa? Sampai terkadang berperang melawan mereka, buat apa kalau semuanya masuk surga? Buat apa? Buat apa Nabi mendakwahi orang Persia yang semuanya masuk surga? Buat apa? Buat apa setelah itu Nabi meninggal, para sahabat melanjutkan?
Berdakwah ke sana kemari buat apa? Hanya kerja, hanya capek, nggak ada kerjaan kalau ternyata semua masuk apa? Surga. Kurang kerjaan. Buat apa Allah turunkan Al-Quran kalau ternyata semua masuk apa? Surga. Buat apa? Buat apa Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Bilqis? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sungguhnya bismillahirrahmanirrahim dari Sulaiman, sungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Datang kepadaku, serahkan diri. Kalau semuanya masuk surga, Nabi Sulaiman kurang kerjaan ngurusin Ratu Bilqis. Yang benar, yang masuk surga hanyalah yang bertauhid. Makanya keyakinan bahwasanya semua agama benar ini kekufuran. Semua agama masuk surga kekufuran. Ya. Yang ini lucunya keyakinan ini tidak diyakini oleh agama lain, itu masalahnya. Kita ini goblok-goblok bilang semua orang mau surga, mereka nggak mau dibilang gitu. Orang Nasara bilang kita mau surga? Saya tanya sama antum, orang Nasara bilang kita mau surga? Enggak lah. Yang mau surga harus meyakini Isa anak Tuhan, juru selamat. Kalau enggak ada mau surga. Kalau dia meyakini kita semua mau surga, ngapain dia ada kristenisasi? Ngapain? Ketika dia melakukan kristenisasi tidak lain karena supaya menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Kita ini sesat semua. Jadi goblok banget kita menyuruh bilang mereka semua surga, mereka tidak mau dibilang kita masuk surga. Kita bilang semua masuk surga, mereka nggak mau bilang kita masuk surga. Mereka bilang mereka aja mau surga. Karena Nasrani nggak mau dibilang bahwasanya semua masuk surga. Apalagi Yahudi, eksklusifnya luar biasa. Jangankan kita, Nasara pun masuk neraka kata Yahudi. Yang masuk surga cuma apa? Yahudi. Pikirnya liberal itu agama yang aneh. Ya. Dan kita tanya sama mereka, taib kalau ada orang ateis, tidak percaya sama Tuhan. Baik. Dermawan, sosial. Masuk surga enggak? Kalau konsekuensi dari perkataan mereka, harusnya masuk apa? Surga. Karena orang baik masuk apa? Surga. Ada orang baik dengan beragama, ada orang baik dengan ateisnya. Harusnya masuk surga. Kita bilang gimana mau surga? Tuhan aja tidak percaya, surga aja tidak percaya, gimana mau kita masukkan surga? Dia saja surga tidak percaya. Tapi intinya bahwasanya inilah agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang terakhir. Kita lanjutkan baca. Beriman kepada beliau adalah membenarkan apa yang beliau bawa, sertai sikap menerima dan tunduk. Dan tidak sekedar membenarkan saja. Oleh karena itu, Abu Talib tidaklah disebut beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia membenarkan apa yang dibawa oleh beliau, dan dia bersaksi bahwa Islam adalah agama yang paling baik. Inilah tadi, jadi harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW, agama yang terakhir, agama penutup, agama yang internasional, mencakup seluruh suku dan bangsa, berlaku setiap zaman dan waktu dan tempat manapun. Maka harus beriman kepada Nabi pembawa agama tersebut. Yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi tersebut adalah membenarkan seluruh yang dia bawa. Apa yang dia bawa kita benarkan. Al-qabul kita menerima, al-idhan tunduk. Kita terima dan kita tunduk. La mujarradut tasdiq, bukan hanya sekedar membenarkan saja tapi tidak menerima. Ada orang membenarkan tapi tidak terima. Ada atau tidak? Ada. Membenarkan tapi tidak terima. Ada yang terima namun tidak tunduk, tidak mau mengerjakan. Saya tahu Islam itu benar, saya terima Islam benar, tapi saya tidak mau sholat, saya tidak mau zakat, saya tidak mau haji, saya tidak mau syahadatain, tapi saya terima. Ini nggak bisa. Ya. Harus terima, harus membenarkan, terima dan tunduk. Makanya kata Syekh Utsaimin di sini, rahimahullah taala, contohnya Abu Talib. Abu Talib membenarkan Islam. Tadi saya sebutkan syair yang beliau berkata, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaulal malamatu hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama ponakanku, agama Muhammad adalah agama yang terbaik di antara agama-agama yang ada. Kalau bukan karena takut celaan dan untuk menghindari makian, tentu kau akan dapati aku sudah menerima agama tersebut, namun dia tidak mau tunduk dan tidak mau masuk Islam. Membenarkannya tidak bermanfaat. Maka kalau orang membenarkan Nabi harus menerima dan tunduk kepada Islam tersebut. Contoh yang tidak terima siapa? Contohnya Heraklius. Heraklius membenarkan tapi tidak menerima Islam. Ketika
eh, Abu Sufyan di masa perjanjian Hudaybiyah tahun sekitar 6 sampai 7 Hijriah. Abu Sufyan dan teman-temannya sedang pergi berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam. Maka Heraklius sudah mendengar tentang isu keluarnya nabi terakhir. Cuma dia heran kok isunya di Arab. Persangkaan dia isu nabi tersebut dari Bani Israel dan dia beragama Nasrani, dia seorang pendeta. Heraklius itu kaisar Romawi, pembesar Romawi, raja Romawi, dan dia orang berilmu. Orang berilmu, dia tahu tentang Bible, dia ngerti. Dan dia tahu tentang ciri-ciri nabi terakhir. Mungkin dia mendapati Bible yang dulu yang mungkin masih lebih lengkap daripada sekarang. Maka ketika dia mendengar ada orang-orang Arab datang berdagang, maka dia suruh anak buahnya panggil orang Arab tersebut. Maka datang orang Arab tersebut, diantaranya Abu Sufyan. Maka terjadi dialog yang panjang antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Semua pertanyaannya interogasi tentang sifat nabi terakhir tersebut. Bagaimana nasabnya, bagaimana pengikutnya, apa yang dia serukan. Semua dia sebutkan, maka dijawab. Maka kata Heraklius, kalau benar yang kau katakan wahai Abu Sufyan, saya memiliki maudhi aqdamai hataini. Itu orang akan menguasai singgasanaku. Tempat kakiku ini akan dikuasai oleh dia. Kalau saya mampu untuk datang kepada dia, saya akan berusaha payah untuk mendatanginya. Dia langsung beriman. Kemudian ada orang Arab ditangkap, dibuka ternyata bersunat. Karena dia tahu nabi terakhir bersunat. Saya tidak menyangka ada orang Arab sunat. Kami menyangka Bani Israel saja yang apa? Sunat. Lengkaplah informasi kepada dia bahwasanya nabi terakhir tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu ada peperangan, Heraklius takut karena lawan nabi. Makanya waktu perang Tabuk dia tidak muncul. Mundur. Karena dia tahu itu nabi. Bagaimana nabi, dia takut. Cuma dia enggak berani masuk Islam. Padahal nabi kirim surat setelah itu. Nabi kirim surat kepada dia, ila azim Rum Herakl, kepada pembesar Romawi Heraklius. Aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau pahala 2 kali, subhanallah. Pahala engkau sebagai Nasrani dan pahala engkau sebagai apa? Islam. Ganjaran besar. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidh ba'duna arbaba min dunillah. Katakanlah wahai ahlul kitab, marilah menuju satu kalimat yang sama kita sepakati. Apa? Alla na'budu illa Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, jangan sampai sebagian kita mengambil sebagian lain sebagai sembahan selain Allah. Jangan jadikan Isa sebagai sembahan, jangan jadikan Bunda Maria sebagai sembahan, jangan jadikan pendeta-pendeta romo-romo, itu tidak boleh jadi sembahan, enggak boleh. Kemudian Nabi terakhir mengatakan, fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau terima Islam, fa alaika ithmul arisiyin, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Subhanallah. Sudah jelas. Surat Nabi berikan, bikin dia gemetar. Kau tidak beriman, kau tanggung dosa-dosa apa? Rakyatmu. Taib, Heraklius membenarkan Nabi Muhammad enggak? Membenarkan. Akhirnya dia kumpulkan semua orang. Anak buahnya ditutup dalam istananya, pintu semua ditutup. Kemudian dia berkatakan, maknanya, ada lafalnya dalam Sahih Bukhari disebutkan. Intinya maknanya dia bilang, maukah aku tunjukkan kepada kalian kebahagiaan, keselamatan? Tentu, ya apa itu keselamatan, apa itu kebahagiaan tersebut? Beriman kepada Nabi ini. Oh, mereka ngamuk. Mereka ngamuk seperti himar yang liar. Akhirnya kata Heraklius, enggak, saya cuma tes iman kalian aja. Kalian kokoh atau tidak? Akhirnya dia tidak beriman. Karena takut singgasananya jatuh. Ini contoh Heraklius, beriman tapi tidak bersyahadah. Dan tidak menerima dan tidak tunduk, percuma. Saya yakin banyak orang-orang juga seperti itu. Yakin tentang kebenaran Muhammad, namun tidak berani menyatakan keislamannya karena faktor duniawi. Takut singgasananya jatuh, takut kekayaannya hilang, takut dikata-katain orang. Maka kalau dia meninggal, percuma, tidak ada faedahnya. Sebagaimana Abu Thalib, jasanya luar biasa, tapi ketika meninggal dalam kondisi musyrik, tetap masuk neraka Jahannam. Tapi kita sampai jam berapa rencananya? Ibu? Sampai jam berapa? Mau selesai sekarang apa habis sedikit lagi? Sedikit lagi ya, oke. Kita lanjutkan sampai poin ini. Coba lanjut baca. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang dicakup
oleh agama-agama sebelumnya. Dan Islam memiliki keistimewaan terhadap agama-agama sebelumnya. Karena Islam sesuai untuk setiap zaman, tempat, dan umat. Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Surah Al-Maidah ayat 48. Makna keadaan Islam yang sesuai dengan setiap zaman, tempat, dan umat adalah bahwa berpegangan teguh kepadanya tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan umat di setiap zaman atau tempat. Bahkan hal itu merupakan kemaslahatan bagi umat. Namun demikian tidak berarti bahwa Islam itu tunduk kepada setiap zaman, tempat, dan umat sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang kenapa Islam agama penutup yang menjadikan agama-agama sebelumnya expired. Kenapa? Jawabannya dua. Yang pertama, karena seluruh kebaikan yang ada pada agama-agama sebelumnya sudah di-includekan dalam apa? Islam yang baru. Semua kebaikan, bicara tentang kebaikan, tentang hukum ini, hukum anu, hukum keluarga, semua hukum negara, semua sudah dalam apa? Islam. Kalau kita lihat agama-agama sebelumnya tidak sempurna. Coba antum lihat bagaimana kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh. Enggak ada hukum tata negara di situ. Karena Nabi Hud tidak menguasai negara, Nabi Saleh tidak menguasai negara, apalagi Nabi Nuh, semua rakyatnya membangkang. Demikian Nabi Musa contoh sebagai kepala negara enggak ada. Orang dia dikejar oleh apa? Fir'aun, dia kabur dari kejaran apa? Fir'aun. Nabi Isa pun tidak ada. Nabi Isa kita tidak tahu bagaimana tentang hukum keluarga karena tidak diriwayatkan sampai kepada kita beliau menikah punya anak, enggak ada. Ya. Tidak ada. Kemudian jadi kepala negara juga tidak ada. Sebenarnya dikejar-kejar oleh Romawi sampai akhirnya sembunyi, akhirnya diyakini disalib padahal tidak disalib. Maksud saya kalau kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada pada agama sebelumnya, semuanya sekarang sudah masuk dalam agama Islam. Sehingga pantas untuk mengexpiredkan yang lainnya. Karena kalau agama dulu tidak sempurna. Tidak sempurna. Atau buka Taurat, Injil, Bible, tidak ada agama yang komprehensif. Tidak ada ajaran komprehensif. Banyak perkara tidak dibahas. Banyak sekali. Tidak dibahas. Islam semua dibahas. Dari A sampai Z semua dibahas. Ya. Masalah keluarga, masalah kriminal dibahas, hukumnya bagaimana, masalah tata negara, masalah peperangan, masalah perdamaian, masalah bertetangga, masalah buang hajat, masalah semua dibahas. Sehingga sudah sempurna, maka pantas untuk mengexpiredkan yang sebelumnya. Yang kedua, kenapa agama Islam ini menjadi memansuhkan yang sebelumnya? Karena ada keistimewaannya. Keistimewaan agama Islam ini cocok untuk seluruh zaman, seluruh tempat, dan seluruh bangsa manapun. Islam itu cocok. Mau di zaman manapun bisa diterapkan. Mau di tempat manapun bisa diterapkan. Dan umat manapun bisa menerapkan. Ada yang bilang, kalau Islam orang Eropa nggak cocok. Nggak bisa. Hanya orang masuk Eropa masuk Islam dan aman-aman aja. Yang bilang Islam nggak cocok buat orang Jawa. Cocok, semua cocok. Ya, semuanya. Oh ini nggak cocok, nggak bisa, kan bertentangan dengan tradisi kita. Tradisimu yang disuruh apa? Disuruh difilter. Insya Allah cocok hidupmu ya. Ya. Kemudian mengatakan bahwasanya misalnya Islam tidak cocok untuk misalnya suku ini, nggak ada. Islam cocok untuk semua suku, untuk semua bangsa, untuk semua tempat, untuk setiap waktu semua. Sampai hari kiamat nanti Imam Mahdi pakai ajaran apa? Islam. Nabi Isa turun pakai ajaran apa? Islam. Bilang oh tidak relevan lagi, gimana tidak relevan? Kita nggak usah jauh-jauh ya. Ada suatu zaman di mana misalnya kita bicara, contoh yang menerapkan Islam. Kerajaan Arab Saudi pernah menerapkan Islam dengan mendekati kesempurnaan lah. Meskipun tidak ada yang sempurna, tapi itu ada keamanan, ketentraman, ekonomi juga jalan. Bisa kok, bisa. Memang kalau kita terapkan Islam kemudian kita nggak bisa berekonomi. Kalau kita terapkan Islam kita nggak bisa berkembang. Siapa bilang? Islam diterapkan aman jelas, tentram jelas, ibadah aman. Hubungan dengan non Muslim ada aturannya. Perdagangan atau peperangan, perdamaian, permusuhan, semua dalam Islam. Ya.
Bukankah sebelumnya lagi, sebelum Arab Saudi jelas Khulafaur Rasyidin berjaya dengan apa? Ajaran apa? Islam. Oleh karenanya Islam ini cocok untuk setiap saat, setiap zaman. Tidak usah jauh-jauh, Allah berfirman dalam Al-Quran. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Saya sampaikan hal ini. Kata Allah, sungguh dalam praktek kisos ada penjagaan terhadap kehidupan. Wahai berfikirlah orang-orang yang cerdas. Sekarang semua nolak hukum kisos. Yang menyuruhkan dalam kisos cuma apa? Islam. Ini hukum luar biasa, mukjizat dari Allah. Coba kalau diterapkan, tidak ada pembunuhan, orang takut. Siapa yang bunuh dia juga mati. Mau dia raja, mau dia pejabat, kalau dia bunuh orang dia juga dibunuh. Kira-kira dia berani dibunuh nggak? Nggak berani. Tapi ketika dia tahu kalau dia bunuh, dia selamat, dia bunuh aja. Paling bunuh, kalau dia orang pembesar, bunuh orang, nanti dia selamat. Hukum undang-undang dibuat, kemudian dia masuk penjara, penjaranya pun ber-AC, ruangnya besar, ada saungnya. Cuma pindah hotel, hotelnya di penjara, tapi itu hotel. Mau keluar kapan saja, tinggal bunuh-bunuh aja kalau begitu. Ya. Coba kalau siapa yang bunuh, dibunuh juga. Kira-kira nyawa terjaga nggak? Terjaga. Kenapa begal-begal sekarang nekat gini? Kenapa? Karena tidak ada hukum. Seandainya dia dibunuh, dia takut begal. Orang dia potong ini, dia juga dipotong. Dan syariatnya dibunuh begal. Ya. Oleh karenanya pada praktek kisos ada kehidupan. Ada kehidupan. Ya. Namun siapa yang mempraktekkan hal tersebut? Ya. Siapa praktekkan? Oleh karenanya Islam itu cocok untuk setiap zaman dan setiap tempat dan pada umat manapun. Pada umat manapun. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kami telah wa anzalna ilaikal kitabil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami telah turunkan Al-Quran kepada engkau yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran adalah muhaimin. Itu pemutus, dia yang menentukan benar dan salah. Al-Quran, sehingga dia menjadi pemutus bagi agama-agama, hakim bagi agama-agama sebelumnya. Dan kata Syekh Utsaimin di sini penting, makna bahwasanya Islam itu cocok untuk setiap zaman dan tempat dan setiap bangsa, bahwasanya berpegang teguh dengan Islam tersebut tidaklah menafikan kemaslahatan umat di zaman manapun, tempat manapun. Jangan berpikir kalau kita berislam kita nggak bisa maju. Islam, ente maju emang Islam larang. Ente ahli medis Islam larang. Ente ahli kimia Islam larang. Nggak ada. Justru kalau itu untuk Islam silakan. Emang dilarang. Ente berdagang dilarang? Enggak. Ente jalan-jalan emang dilarang? Enggak. Yang dilarang jangan minum khamar. Jangan main judi, dan itu demi kemaslahatan umat. Ya, bahwasanya berpegang teguh dengan Islam tidak menafikan kemaslahatan umat di tempat manapun, di zaman manapun. Justru Islam itu mendatangkan kemaslahatan. Namun ingat kata Syekh Utsaimin, bukan berarti maksud dari Islam tunduk setiap zaman dan tempat, maksudnya Islam kita rubah-rubah. Seperti orang liberal sekarang. Kata orang liberal, dia berpikir berbalik. Kalau kita semua aturan ikut Islam dan cocok pasti. Kalau diterapkan pasti apa? Cocok. Kalau mereka enggak, Islam Muhammad sudah tidak cocok. Harus kita harus format kembali. Kita harus bikin formasi baru. Kita harus modifikasi baru. Taib, jilbab tidak cocok. Jilbab itu cuma orang Arab zaman dulu. Sekarang jilbab itu kita ganti dengan pakaian kesopanan supaya cocok. Kita kemana-mana nyaman. Kalau di kantor nggak usah pakai jilbab. Ini terbuka sedikit, leher terbuka sedikit, kemudian rok sampai di betis, itu sudah pakaian apa? Kesopanan, nggak ada masalah. Yang lihat cuma ngeres doang pikirannya. Udah ini pakaian kesopanan ya. Oh gitu ya? Iya. Kalau di acara pernikahan ya naik sedikit, nggak apa-apa, kesopanan. Acara pesta. Yang tadi sini agak turun sedikit, oke. Terus gini deh. Itu pakaian kesopanan ketika pesta pernikahan. Pakaian kesopanan di bar beda lagi. Kalau pakaian kesopanan di pantai, ya bikini itu pakaian apa? Kesopanan. Repot. Inilah kita tafsirkan Islam yang fleksibel katanya. Ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita ikut aturan Islam maka kita akan bahagia. Bukan Islam kita rubah-rubah nyocokkan dengan hawa nafsu kita. Orang liberal inginnya gitu, Islam dirubah. Ya, tadi malam saya sudah bahas masih. Makanya mereka mengatakan riba dulu diharamkan, sekarang boleh karena maslahat. Khamar dulu haram, sekarang boleh. Homoseksual dulu haram, sekarang boleh. Semuanya ikan maslahat. Jangan terpaku. Islam kita rubah, kita modif. Kita sebut dengan Islam progresif. Islam yang selalu berubah menuju pada yang lebih apa? Lebih baik. Lebih baik sekarang jilbab nggak usah. Sampai saya punya teman cerita,
Dia pas daftar bekerja, kemudian diangkat menjadi manajer. Kemudian dia diwawancarai. Teman saya jenggotan, kemudian songkok pakai baju koko. Yang wawancarai dia perempuan, kelihatan ininya, sebagian buah dadanya, kemudian seksi apa segala. Terus waktu teman saya diwawancara, dia tunduk terus, dia nggak mau lihat. Diperiksa sudah benar, dia bilang owner suka dengan kamu begini-begini. Cuma saya mau tanya, Bapak ini agamanya apa? Subhanallah. Alirannya apa? Ini perempuan tidak pakai jilbab bilang apa? Bapak ini alirannya apa? Karena nunduk apa segala. Teman saya sudah nggak tahan, dia marah. Ibu yang alirannya apa? Kenapa terbuka buah dadanya? Itu aliran apa? Islam dari mana seperti itu? Akhirnya dia nggak diterima. Jadi mau dirubah-rubah, Islam progresif, apa sekali Allah merusak. Tapi sudah ibu-ibu ya, nanti kebanyakan jadi hang ya. Sampai sini saja, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya. Kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab.